mengucap syukur padamu Tuhan untuk pagi ini. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkaulah Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang dimuliakan dan ditinggikan di atas segala-galanya Tuhan. Dan kalau pagi hari ini Tuhan kami boleh memuji memuliakan nama-Mu, itu anugerah yang besar Tuhan buat setiap kami yang ada di ruangan ini Tuhan. Mari Tuhan Yesus, sebelum kami Tuhan mendengarkan isi hati-Mu Tuhan, terlebih dahulu Tuhan Kau ubah hati kami Tuhan, Kau lembutkan hati kami Tuhan. Buat hati kami menjadi tanah yang gembur Tuhan, yang siap ditaburkan benih firman-Mu. Kami percaya Tuhan, setiap benih firman-Mu itu adalah benih hidup Tuhan, yang akan memberikan kepada kami Tuhan kehidupan yang semakin hari semakin kuat di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, kami juga mematahkan Tuhan setiap kuasa-kuasa kegelapan Tuhan yang mencoba mencuri Tuhan, mengambil firman itu Tuhan. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh-Mu yang berkuasa, Roh-Mu yang mencengkeram kami erat-erat Tuhan. Pribadi lepas pribadi Tuhan. Juga hamba-Mu yang menyampaikan Tuhan, hanya saluran Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang mengurapi dengan kuat kuasa dari tempat tinggi Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan siap jadi pelaku firman. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Bulan ini kita memasuki tema yang baru, ya, sudah beberapa kali mungkin sudah dibahas oleh beberapa hamba Tuhan sebelumnya, tetapi saya kembali akan membahas dari sudut pandang atau perspektif yang berbeda. Nah, tema kita apa? Tekun berpuasa. Nah, akan lebih lengkap lagi jika ditambahkan tekun berdoa dan berpuasa. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalau saya cek berpuasa itu apa artinya? Puasa yaitu menghindari makan dan minuman dan lain sebagainya dengan sengaja, ya. Jadi beda dengan kelaparan. Kalau kelaparan Anda nggak punya makanan, nggak punya minuman, nggak makan, nggak minum, itu bukan puasa. Itu memang kondisinya seperti itu. Tapi berpuasa dengan sengaja dan dikasih tanda kurung, terutama bertalian dengan keagamaan. Jadi puasa menghindari makanan, minuman dan sebagainya dengan sengaja, terutama bertalian dengan keagamaan. Tentu praktek-praktek berpuasa ini bukan hanya dikenal oleh kekristenan, tetapi juga dikenal oleh agama-agama lain. Bahkan bulan ini pun disebut dengan bulan puasa oleh saudara-saudara kita. Nah, kita hari ini mau mengerti, mau belajar tentang puasa yang benar di hadapan Tuhan. Puasa apa yang Tuhan harapkan dari kita, umat-umatnya, anak-anaknya. Kalau kita belajar di perjanjian lama, kita mengenal ada beberapa tokoh yang kita boleh belajar dari mereka tentang berpuasa. Secara general saya bagi tiga. Berpuasa di dalam perjanjian lama atau sebelum Yesus datang dibagi tiga. Satu, puasa itu adalah untuk menunjukkan pola hidup saleh. Yang pertama, puasa untuk menunjukkan pola hidup saleh. Hal itu turun-temurun terus diikuti. Orang Farisi berpuasa berapa kali seminggu? 2 kali seminggu. Itu adalah mengikuti pola tradisi lama, perjanjian lama, untuk menunjukkan bahwa seseorang hidup saleh dengan berpuasa 2 kali seminggu. Yang kedua, berpuasa karena ada permohonan khusus di hadapan Tuhan. Kita boleh melihat di kitab Ester, pada waktu itu bangsa Israel hendak dimusnahkan, hendak dilenyapkan, hendak dihabisi. Dan saat itu Ratu Ester dan Mordekai, mereka berpuasa, yang dikenal dengan puasa Ester, 3 hari 3 malam tidak makan dan tidak minum, merendahkan diri memohon kepada Tuhan. Puasa karena permohonan khusus. Dan yang ketiga adalah puasa untuk pertobatan dan merendahkan hati. Jadi ada 3 macam. Yang ketiga ini dilakukan oleh siapa? Nehemia melakukannya untuk bangsa Israel yang pada waktu itu dalam kondisi terpuruk. Maka Yeremia berpuasa. Kemudian juga Daud pada waktu ditegur oleh Nabi Nathan, dia mengambil Batseba dan membunuh Uria. Daud juga berpuasa, merendahkan diri. Untuk apa? Untuk pertobatan. Nah, ada 3 jenis puasa yang kita kenal dalam perjanjian lama.
Yang pertama tadi, puasa sebagai pola hidup orang saleh, bukan hanya puasa seminggu 2 kali, tapi juga ada hari-hari raya yang harus diikuti dengan puasa. Yang kedua adalah puasa untuk permohonan khusus. Nah, ini seringkali kita sekarang juga mengikuti ini, puasa untuk permohonan khusus. Kita nanti akan belajar bagaimana puasa yang Tuhan Yesus inginkan dalam hidup kita, orang-orang percaya, anak-anaknya. Dan yang ketiga adalah puasa untuk pertobatan dan untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan. Nah, ini menarik sekali Bapak Ibu. Bagaimana puasa yang sebenarnya yang Tuhan inginkan dan hidup kita anak-anaknya. Yuk kita buka bersama dalam Matius 9. Matius 9 ayat yang ke-14 sampai dengan 17. Sudah ditayangkan di LCD? Kita lihat ayat ini luar biasa, perikop ini. Hal berpuasa. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus pada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dan mereka pada waktu itu akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencapik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Amin. Pada waktu itu situasinya seperti ini Bapak Ibu. Karena untuk menjaga kesalehan orang Farisi, yaitu orang-orang yang punya kedudukan dalam keagamaan, tokoh-tokoh agama, alim ulama di Israel, mereka berpuasa secara rutin. Demikian juga dengan murid-murid Yohanes. Ini Yohanes bukan Yohanes muridnya Tuhan Yesus, Yohanes Pembaptis. Mereka juga berpuasa sama seperti orang Farisi. Mereka tergelitik hatinya melihat murid-murid Tuhan Yesus yang tidak berpuasa. Padahal puasa untuk menunjukkan kesalehan. Kenapa murid-murid Tuhan Yesus tidak berpuasa? Karena mereka penasaran, mereka bertanya kepada gurunya, mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, kenapa murid-muridmu tidak berpuasa? Kenapa murid-muridmu tidak seperti kami berpuasa secara rutin?" Ada beberapa hal yang saya akan uraikan. Yang pertama, Tuhan Yesus jawab, selama mempelai itu masih ada. Siapa mempelai itu? Tuhan Yesus. Selama mempelai itu ada, Tuhan Yesus adalah firman yang hidup, yang bersama-sama dengan mereka. Artinya apa? Mereka untuk mendengar firman itu langsung dari Tuhan Yesus saat itu. Betul ya? Karena Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Firman yang hidup itu langsung berkata-kata. Mereka mendengar dengan telinga mereka. Sehingga Tuhan Yesus memberikan perumpamaan, memberikan satu perumpamaan mempelai laki-laki itu ada bersama dengan mereka. Nggak perlu mereka puasa karena mereka bisa mendengar langsung dari sumbernya. Tetapi Bapak Ibu perhatikan, tetapi saat mempelai itu diambil, itulah waktunya mereka untuk berpuasa. Jadi waktu murid-murid Yohanes bertanya kepada Tuhan Yesus, "Kenapa murid-muridmu gak berpuasa?" Tuhan Yesus katakan, intinya adalah saatnya akan tiba, saat aku sudah diambil dari dunia ini, murid-muridku, pengikutku harus berpuasa. Betul Bapak Ibu? Setuju? Ini firman Tuhan yang katakan, bukan saya. Nah, di sini menarik sekali. Ini menarik sekali. Karena apa? Tuhan Yesus sangat benci, sangat tidak berkenan dengan cara berpuasa orang-orang Farisi pada saat itu. Di mana puasa bukan lagi menjadi sesuatu hal yang positif di hadapan Tuhan, tetapi justru menjadi hal yang negatif. Puasa tidak lagi menjadi satu wujud kerendahan hati atau pertobatan di hadapan Tuhan, alih-alih
Atau sebaliknya, puasa menjadi sesuatu hal yang berhubungan dengan status kerohanian seseorang. Kamu nggak puasa ya? Kamu nggak rohani. Aku puasa. Kalau kita buka bersama dalam Lukas 18, ya, Lukas 18 bisa ditampilkan. Itu adalah perumpamaan tentang siapa? Ahli Taurat dan orang pemungut cukai. Lukas 18 ayat yang 9 sampai 14. Saya akan bacakan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah terhadap semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi ini berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang yang lain. Ya, bukan perampok, bukan orang maling, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini." Ya, 7 pemungut cukai itu. "Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi," perhatikan Bapak Ibu, pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihilah aku orang berdosa ini." Hanya pengakuan singkat. Tetapi ayat ke-14 berkata, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang yang lain itu," siapa? Orang Farisi itu, "tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Pada saat itu puasa sudah berubah fungsi. Puasa dilakukan sebagai ritual. Puasa dilakukan sebagai kewajiban agama. Puasa dipakai untuk menunjukkan identitas. Siapa aku? Orang benar, orang yang lebih benar dari orang lain. Sehingga aku berpuasa. Tuhan Yesus sangat-sangat tidak berkenan. Bahkan di Matius 6 ayat 16, firman Tuhan katakan, "Dan apabila kamu berpuasa, janganlah murah mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya." Tuhan Yesus mengkritisi orang-orang pada zaman itu, orang-orang Farisi, yang saat puasa mereka kelihatan loyo, mereka sengaja kelihatan kayak orang lapar, mukanya muram, rambutnya acak-acakan gitu kira-kira ya, kayak orang yang lemes, gak punya kekuatan. Tuhan Yesus ngomong, kamu lakukan itu hanya untuk show off, kamu lakukan itu hanya untuk pamer ke orang lain bahwa aku berpuasa. Tuhan sangat membenci hal ini. Tuhan mau kita melakukan puasa itu sebagai wujud meneladani Kristus. Tuhan Yesus bukan anti puasa, Bapak Ibu. Sebelum dia masuk ke dalam pelayanannya, dia pun berpuasa selama 40 hari. Dia berpuasa selama 40 hari di padang gurun dan dicobai oleh iblis. Tuhan Yesus tidak anti puasa, tetapi Tuhan Yesus mau kita puasa dengan benar, meneladani akan Dia sendiri. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Begitu banyak pesan tersembunyi yang Tuhan berikan sebagai satu rahasia sukses, keberhasilan orang-orang percaya, orang-orang Kristen dalam mengiring Tuhan Yesus melalui apa? Puasa. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Yang pertama, apakah puasa yang Tuhan inginkan? Ada 2 poin saja Bapak Ibu, singkat. 2 poin saja. Yang pertama adalah Matius 16 ayat 24. Kita lihat bersama. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Puasa yang pertama
yang Tuhan mau dari hidup kita adalah menyangkal diri. Jadi puasa itu berbicara penyangkalan diri. Penyangkalan diri itu berbicara penyangkalan daging, Bapak Ibu. Penyangkalan diri adalah penyangkalan daging. Contohnya, misalnya ya, saya kasih contoh menyangkal diri. Kalau saya ini orang yang tidak mudah lapar, kenyang terus itu gak gampang lapar, makan dikit aja sehari sekali udah kenyang terus. Kemudian saya berpuasa. Sebenarnya dalam konteks penyangkalan diri, saya nggak terlalu menyangkal diri, karena saya merasa nyaman-nyaman saja kok. Tidak ada yang disangka. Saya nggak pernah lapar orangnya, jarang lapar. Nggak pernah puasa, nggak menyangkal diri. Tetapi kalau saya punya kebiasaan yang itu membuat saya jauh dari Tuhan, misalnya ibu-ibu suka nonton TV, misalnya telenovela atau cerita berseri yang nggak habis-habis, drama Korea dan lain sebagainya, membuat Anda nggak baca Alkitab, nggak punya waktu untuk saat teduh. Kemudian Anda hentikan itu, Anda sangkal diri Anda, aku nggak mau nonton ini. Itu sebenarnya ada dalam melakukan puasa loh. Saya orangnya paling nggak suka sama sayur. Sayur paling nggak suka, makan mie aja ada sayurnya dikit, sayurnya saya singkirin gitu. Karena saya nggak suka sayur. Tetapi pada satu titik di mana saya menyadari ayat ini bukan hanya masalah kesehatan. Ayat ini bahwa kita harus menyangkal diri. Apa yang nggak suka itu yang saya makan. Saya nggak suka sayur sedikit, saya makan sayur yang banyak, mentah lagi misalnya. Nggak diapa-apain, nggak dikasih apa Thousand Island apa-apa. Nggak, saya makan, nggak enak, sangkal dirimu. Tapi ini nggak berhenti sampai di sini. Jadi menyangkal diri tadi apa? Melemahkan daging. Karena puasa, Bapak Ibu, puasa kalau A-nya dihilangin jadi apa? Puas. Nah, puas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia definisinya berapa? Merasa senang, lega, gembira, kenyang, dan lain sebagainya karena sudah terpenuhi hasrat hatinya. Jadi bukan hanya kenyang, lapar, tetapi lega, senang, gembira karena terpenuhi hasrat hatinya. Hasrat hati ini berbicara apa? Berbicara daging kita. Apa yang bisa memuaskan mata kita? Apa yang menjadi kesukaan kita? Saat Anda menyangkal diri, maka Anda bisa mematikan itu sedikit demi sedikit. Saya nggak bilang sekaligus, sedikit demi sedikit, karena itu butuh proses. Karena apa? Ya ini menarik sekali bahwa manusia itu tidak terdiri hanya dari manusia fisik ini, tetapi ada manusia batinia. Yuk kita buka bersama dalam 2 Korintus 4 ayat 16. Ini penting sekali. Ini yang mendasari puasa yang benar di hadapan Tuhan, yaitu penyangkalan diri. Kenapa? Karena ada 2 orang manusia di dalam kita. Secara fisik kita sepertinya satu, tetapi sebenarnya ada 2. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, perhatikan, namun manusia batinnya kami dibaharui dari hari ke sehari. Jadi ada 2 manusia di dalam diri kita. Dalam bahasa Inggris disebutkan outward man sama inward man. Ya. Manusia bahasa aslinya exo dan exoten. Exoten itu manusia yang ada di dalam kita. Manusia batinia, exoten. Nah, saat kita kasih makan manusia jasmani kita, manusia luar kita, dengan segala sesuatu, nutrisi, vitamin, dan lain sebagainya, kita akan bertumbuh, betul? Itu secara alamiah, dari bayi, jadi anak-anak, remaja, dewasa, dan seterusnya. Itu karena makanan jasmani. Nah, hal yang sama sebenarnya terjadi dengan exoten atau manusia inward, manusia dalam. Saat kita kasih makanan, makanannya makanan rohani tentu, firman Tuhan, kebenaran, maka manusia batinia ini juga akan bertumbuh persis sama
Bahkan firman Tuhan katakan, engkau adalah bayi-bayi rohani. Itu saat kita mulai terima Tuhan. Tapi saat kita mulai diberikan firman, diberikan susu yang murni, firman Tuhan, kita bertumbuh sampai akhirnya kita bisa makan makanan keras. Itu berbicara kedewasaan rohani atau kedewasaan batiniah kita. Bapak Ibu, saya mau katakan pada pagi hari ini bahwa apa yang terjadi di alam roh itu sebenarnya kita sedang ada dalam perlombaan. Kita ada berlomba-lomba antara alam roh dengan alam jasmani. Kalau kita berikan kepada alam jasmani ini, tubuh jasmani ini, segala sesuatu yang memuaskan, menyenangkan, mengenyangkan, dan memuaskan hasrat hati kita, daging kita. Saya mau katakan, kita nggak usah ngomong manusia rohani. Manusia rohani pasti tidak akan kebagian makanan. Pasti Bapak Ibu. Saya praktek sendiri. Saat saya memuaskan hati saya, apa yang saya suka, saya puaskan sehabis-habisnya. Manusia jasmania, manusia batinia, inward man, exoten, itu gak kebagian. Anda boleh praktekkan. Ini fakta. Hamba-hamba Tuhan yang lain juga mengatakan hal yang sama soalnya. Saya cross check, benar ternyata. Jadi saat kita berikan kepada daging kita ini segala sesuatu yang memuaskan, entah itu mata, waktu, makanan, keinginan tubuh kita, itu kita puaskan sampai maksimal. Saya mau katakan, manusia batiniah kita seolah-olah tidak memerlukan sesuatu lagi untuk dimakan, karena semuanya sudah dipuaskan di luar. Untuk itulah Tuhan Yesus mengatakan, engkau harus menyangkal diri. Mohon maaf, itu menyangkal diri dan pikul salib, tapi pikul salibnya sudah dibahas ya. Menyangkal diri itu tujuannya apa? Mengurangi apa yang kita dapatkan atau yang kita bisa puaskan dari dunia atau daging kita, untuk mengambil sebagian untuk manusia batiniah kita. Nah, ini yang disebut dengan mendewasakan manusia batiniah, exoten, sehingga manusia batiniah kita menjadi kuat. Amin Bapak Ibu. Ini luar biasa, ini rahasia luar biasa. Saat kita mengerti rahasia ini, maka kita nggak akan, orang Jawa bilang apa? Dipol-polke ya. Dipol-polke itu apa? Dipuaskan semaksimal mungkin begitu ya. Tapi kita akan mulai mengerem hasrat hati kita, hasrat daging kita untuk tidak menghabiskannya. Tapi kita mulai menyangkal diri. Karena di dalam penyangkalan diri kita melatih manusia roh kita untuk semakin kuat. Amin. Nah, kalau hari-hari ini Bapak Ibu, Tuhan proses melalui berbagai macam peristiwa, melalui berbagai macam persoalan, melalui berbagai macam pergumulan. Saya mau katakan, pergumulan ada yang enak nggak sih dengan daging kita? Ada yang enak? Pergumulan ada nggak yang enak dengan daging kita? Yang bisa memuaskan hasrat kita? Pergumulan, persoalan, masalah, problem, ada nggak yang nyaman buat daging kita? Nggak ada. Tetapi pergumulan akan selalu ada buat kita. Tuhan Yesus katakan seperti ini, jangan kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok punya kesusahannya sendiri. Itu saya pikir, kok bisa ya Tuhan ngomong seperti ini? Harusnya kan, jangan khawatir akan hari esok, karena hari esok gak punya kesusahan lagi. Benar ya? Tapi Tuhan Yesus katakan sebaliknya, jangan khawatir akan hari esok, karena hari esok apa? Punya kesusahan. Tuhan, wah ini pewahyuan yang luar biasa saat saya mengerti ini loh. Ternyata kesusahan, masalah, problem yang gak enak buat daging kita, itu sengaja Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita untuk membuat apa? Exoten, manusia yang di dalam kita, manusia batiniah kita semakin kuat kalau kita respon dengan benar. Saat kita tahu bahwa dunia yang kita diamin mengecewakan, saat kita tahu kesehatan yang kita andalkan, saat kita tahu aset yang kita miliki ternyata tidak banyak menolong kita, kita mencari pertolongan kepada siapa Bapak Ibu? Kepada Tuhan. Kita kembali datang kepada Tuhan. Kita mulai
mulai mencari Tuhan, karena kita tahu bahwa yang ada di dunia ini nggak bisa membawa kita kepada kepenuhan, kepuasan yang sejati. Kita mulai datang kepada Tuhan. Proses-proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, sakit, penyakit, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, dan lain sebagainya yang tidak nyaman buat daging kita, Tuhan izinkan itu. Memberi peluang. Tuhan sedang memberi peluang buat eksoten, manusia yang inward, manusia yang ada di dalam ini, manusia batinia ini, untuk mencari sumber yang benar, yaitu Tuhan. Amin. Saya dengar kesaksian Ibu Siska ya waktu di Komsel, bagaimana Ibu Siska bergumul dan akhirnya dia menemukan yang namanya kepuasan di dalam Tuhan. Wah, luar biasa. Itu loh, pergumulan ternyata dipakai Tuhan untuk membawa kita dewasa di dalam Tuhan. Amin. Buat Bapak Ibu semua yang hari ini sedang mengalami pergumulan, sedang bergumul dengan masalah-masalah hidup, jangan takut. Jangan takut. Karena apa? Tuhan tidak pernah menghancurkan kita melalui masalah, tetapi Tuhan membangun kita melalui pergumulan dan masalah untuk kita menjadi semakin dewasa, untuk kita keluar sebagai pemenang, untuk keluar sebagai champion, untuk keluar sebagai juara melalui masalah, problem yang boleh Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Ini luar biasa sekali bagaimana Tuhan inginkan puasa yang benar, yaitu apa? Penyangkalan diri dan pendewasaan manusia batinia. Yang pertama. Dan yang kedua adalah puasa yang benar adalah hidup yang dipimpin oleh Roh. Haleluya. Kita buka bersama dalam Galatia 5 ayat yang 18 sampai ke 22. Galatia 5 ayat yang ke-18 sampai ke 22. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perhatikan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, persendiran dan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu, seperti apa yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Amin. Bapak Ibu, Tuhan Yesus mau katakan seperti ini, bahwa hidup kita, kalau kita berpuasa, artinya yang puasa itu siapa sih sebenarnya? Yang puasa siapa? Daging kita yang puasa. Daging kita puasa itu bisa macam-macam. Salah satunya yang pertama tadi menyangkal diri. Daging kita dikuasain, mementingkan diri sendiri, itu makanan daging. Tapi saat kita puasa, kita jadi orang yang pemurah. Saat puasa kita bisa mengendalikan diri. Saat puasa kita bisa sabar, Bapak Ibu. Itu makanannya roh. Nah, Tuhan Yesus mau saat kita berpuasa, kita stop memberi makan kita, daging kita dengan halal, perbuatan daging. Tetapi kita mulai melakukan apa yang roh Tuhan inginkan dalam hidup kita, yaitu buah roh. Dan Bapak Ibu, kalau Tuhan mau kita lakukan itu, apa respon kita? Apakah kita siap untuk melakukannya? Gak ada yang amin. Apakah siap kita melakukannya? Kayaknya mau tegang banget ya. Nah, kalau kita siap melakukannya, Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa sesungguhnya saat kita siap melakukannya, Tuhan juga berkemurahan dengan memberikan kesempatan kita untuk melakukannya. Saat kita mau jadi orang yang pemurah, tiba-tiba Tuhan kirim orang yang membutuhkan bantuan kita datang kepada kita. Saat kita mau jadi orang sabar, tiba-tiba mobil kita diserempet orang. Saat kita
menjadi orang yang bisa mengendalikan diri. Tiba-tiba orang, misalnya bawahan kita atau orang-orang yang ada di bawah kita, tiba-tiba melakukan sesuatu yang kurang ajar, yang memancing kita untuk marah dan lain sebagainya. Bapak Ibu, firman Tuhan itu begitu nyata dan hidup. Dan Tuhan itu Tuhan yang hidup. Kurikulumnya Tuhan itu bukan kurikulumnya manusia. Kurikulumnya Tuhan itu begitu nyata dalam kehidupan kita. Kalau kita mau dipimpin oleh Roh, saya mau katakan, keluar dari ruangan ini, kita semua termasuk saya akan diberi kesempatan oleh Tuhan untuk buah Roh itu muncul dalam hidup kita, melalui respon yang benar dalam hidup kita. Amin. Itulah puasa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Puasa sejati yang Tuhan inginkan. Puasa, daging kita ini puasa. Daging kita jangan dipuas-puasin. Tetapi Tuhan mau supaya kita hidup dipimpin oleh Roh. Ini luar biasa. Kemudian ada yang bertanya seperti ini, atau banyak yang bertanya, loh Pak, terus kemudian bagaimana dengan praktek-praktek puasa yang selama ini kita jalankan? Kita berdoa puasa untuk, misalnya Pak Gembala, kita berdoa puasa untuk sesuatu. Itu boleh nggak Pak? Boleh ya? Boleh dong. Itu kan bentuk penyangkalan diri. Betul? Pendisiplinan diri. Segala sesuatu yang menyangkal diri kita, menyangkal daging ini. Daging ini cenderung nggak disiplin. Saat ini didisiplinkan, itu adalah sesuatu yang baik. Itu memberi peluang kepada manusia roh, eksoten ini untuk berkembang, Bapak Ibu. Ini kesempatan yang baik. Nah, kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tentang puasa. Di dalam 1 Korintus 9 ayat yang 27. 1 Korintus 9:27, Rasul Paulus katakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ini yang ngomong Rasul Paulus. Rasul Paulus ini orang yang bukan puasanya bukan hanya disengaja puasa. Seringkali dia menderita kelaparan. Rasul Paulus, rasul yang diakui dan menulis surat yang paling banyak dalam Perjanjian Baru. Tetapi dia, Rasul Paulus, tetap mengatakan, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Itu melalui apa Bapak Ibu? Salah satunya melalui puasa. Kalau saya lihat ke dalam diri saya sendiri, kemudian saya lihat, saya bandingkan. Rasul Paulus saja bilang begitu. Masa saya merasa sudah lebih hebat dari Rasul Paulus sampai tidak perlu mendisiplinkan diri, tidak perlu melatih dan menguasai diri melalui puasa? Tentu kita semua perlu berpuasa. Tetapi jangan kita melakukan puasa itu sebagai emblem keagamaan, sebagai identitas rohani. Aku berpuasa, kamu enggak. Aku lebih baik dari semua orang di ruangan ini karena aku puasa 7 hari seminggu. Wah, puasa terus dong. Enggak Bapak Ibu. Tuhan menghendaki kita berpuasa yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan menghendaki daging kita lah yang dikuasai. Keinginan-keinginan kita. Bukan lagi berbicara tentang nggak makan dan nggak minum. Sorry Bapak Ibu, kalau cuma nggak makan nggak minum sebulan, misalnya, itu terlalu singkat. Karena yang Tuhan inginkan bukan nggak makan nggak minum sebulan loh, tetapi Tuhan inginkan seumur hidup kita menyangkal diri, pikul salib dan ikut aku. Itu bukan 2 kali seminggu, Senin dan Kamis ada puasa, enggak. Tetapi Tuhan mau seumur hidup kita menyangkal diri, kita matikan daging ini pelan-pelan, karena nggak bisa sekaligus, perlu proses. Kita matikan daging kita redam semua hasrat hati yang menggelora, ya, yang asalnya dari daging. Kita redam, kita matikan pelan-pelan. Makanya ada lagu yang mengatakan gini,
matikanlah aku Tuhan, matikan ku tiap hari, agar ku dapat memuliakan namamu dalam roh dan kebenaran. Itu bukan artinya bunuh diri, enggak Bapak Ibu. Itu mati dagingnya. Matikan aku Tuhan, matikan aku. Seperti Yesus yang taat dan rendah hati, bahkan mati di salib. Seperti Yesus, ya Bapa, ubah hidupku. Ku dibaharui selalu. Saya lupa tanya. Nah, Bapak Ibu, saya mau katakan, saya kalau setiap kali menyanyikan lagu ini, saya kembali diingatkan, Tuhan matikan aku Tuhan. Keinginan ini begitu banyak, hasrat hati ini begitu banyak Tuhan. Dan banyak yang hasrat itu yang gak connect sama Tuhan sebenarnya. Connectnya ke diri sendiri, ke yang namanya kepentingan diri sendiri. Saya selalu berdoa, Tuhan Yesus matikan hasratku, matikan hasratku. Itu yang namanya, kalau kita bisa mematikan daging kita dan roh kita merespon dengan benar, eksoten, manusia di dalam kita, manusia batinnya kita melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Kasih makan terus firman. Makanya ada 2 komunitas sekarang ya, yang belum bergabung bisa bergabung. Yang pertama adalah untuk yang bapak-bapak, namanya Kobar, komunitas bersama baca Alkitab ya. Ya, Kobar. Setiap hari kita posting firman Tuhan. Bukan posting firman Tuhan. Setiap hari kita posting apa yang sudah kita baca. Ya. Firman Tuhan kita posting. Ya, belum bergabung, nanti mungkin bisa menghubungi adminnya. Ini Diaken Welly untuk bisa di-invite di WA group. Yang ibu-ibu juga ada komunitasnya sama. Jadi kita lomba, bukan lomba dalam hal yang jelek. Kita lomba menggali firman Tuhan. Makan, memberi makan kepada manusia batinnya ini. Sehingga manusia batinnya ini semakin hari semakin kuat, semakin kuat. Masalah boleh datang dalam kehidupan Bapak Ibu, problem boleh datang dalam kehidupan Bapak Ibu dan kita semua. Tapi kita percaya roh yang ada di dalam kita lebih besar. Amin. Roh yang ada di dalam kita lebih besar dari masalah kita. Tuhan yang kita sembah lebih besar dari masalah kita. Dan Dia yang berjanji, Dia akan menepati. Amin. Dia menjanjikan kehidupan yang berglori. Dia menjanjikan kita berjalan dalam glori, dari glori ke glori. Dan Tuhan yang akan menepati itu. Kalau kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam roh, hidup dalam penyangkalan diri, dan hidup dalam kuasa yang sejati di hadapan Tuhan. Jangan pernah takut Bapak Ibu, saudara semua. Mungkin kau gak bisa lihat masa depanmu sekarang. Mungkin kau berkata, aku gak punya masa depan, aku gak punya pengharapan. Tetapi di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Karena Dia Allah yang hidup. Dan Dia rindu pagi hari ini memberikan kepada kita kekuatan. Lebih dari kita merindukan, Dia memberikan kepada kita kekuatan. Karena Efesus 3:20 berkata, bagi Dialah yang sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan apa yang kita pikirkan. Itu Tuhan, kerinduan Tuhan. Bagi Dialah yang sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang bisa kita doakan dan apa yang kita bisa pikirkan. Itulah kerinduan Tuhan pada pagi hari ini. Buat setiap kita, Bapak Ibu, saudara semua. Tuhan rindu untuk memberkati kita. Tuhan rindu untuk melimpahkan kekuatan. Tuhan rindu memberikan damai sejahtera. Asalkan kita memberikan respon yang benar pada pagi hari ini. Untuk mulai hari ini, aku mau iring Tuhan Yesus dengan setia. Sangkal diri, pikul salib dan iring Tuhan dengan setia. Haleluya. Haleluya.
kita akan nyanyikan satu pujian, selain Kau tiada yang lain. Lagu favorit saya, selalu saya nyanyikan. Selain Kau tiada yang lain. Saya minta silakan beliau membantu. Haleluya. Mari Bapak Ibu, biarlah lagu ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan, menjadi kerinduan hati kita di hadapan Tuhan, bahwa selain Engkau Tuhan tidak ada yang lain yang kuingini di dunia ini Tuhan. Haleluya. Selain Kau tidak ada yang lain. Selain Kau tidak ada yang lain. Jesus. Ada padaku Yesus. Setiap mata terpejam berperkara di hadapan Tuhan pagi hari ini. Selain Kau Tuhan tiada yang lain. Sekalipun hatiku